Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, izinkan saya di sini Muhammad Malik Abigani dengan NIM 1213373 untuk membuka presentasi kami dari kelompok 7 RA, mata kuliah Pengelolaan Limbah Agroindustri dengan presentasi yang berjudul Pengelolaan Limbah Produksi Tepung Tapioka. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama yaitu adalah saya sendiri, Muhammad Malik Abigani. Lalu ada Restian Samelarudin, Yarni Pramita Simanulang, Zidan Putra Pratama, dan juga Victorian Agil Azizi. Slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Latar belakang, singkong merupakan bahan baku umbi-umbian yang memiliki banyak keunggulan baik sebagai bahan baku pengawetan singkong, diolah menjadi tepung tapioka maupun sebagai bahan baku pangan. Industri pembuatan tepung tapioka adalah salah satu sektor yang menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar, terdiri dari limbah cair dan padat. Limbah cair berasal dari proses pencucian, pengendapan, dan pengeringan singkong, mengandung partikel tanah, residu organik, serta senyawa kimia dari bahan produksi. Sementara limbah padat terdiri dari onggok atau serat singkong dan sisa-sisa organik yang harus dikelola dengan efisien. Limbah ini tidak hanya timbul dari proses pembersihan atau pengupasan, namun sering menjadi permasalahan utama bagi masyarakat lokal karena bau tidak sedap dan tingginya kandungan mikroba, terutama dalam limbah cair. Indriano dan Singkawijaya tahun 2019. Pembuangan limbah cair langsung ke lingkungan tanah dan sungai dari pabrik dapat mengganggu kualitas air, merusak ekosistem perairan lokal, dan menyebabkan risiko lingkungan yang tinggi. Penanganan yang tidak tepat terhadap limbah ini dapat mencemari tanah, merusak ekosistem perairan, serta mengakibatkan polusi udara jika limbah diproses dengan cara yang tidak memadai. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam penanganan limbah industri tepung tapioka menjadi krusial. Untuk tujuan dari dibuatnya presentasi ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui strategi penanganan dalam mengurangi dampak dari limbah cair dan padat industri tepung tapioka. Kemudian metode yang digunakan dalam penanganan limbah cair dan padat industri tepung tapioka, di mana dilakukan dengan 5 metode yaitu bioremediasi, scrubbers, kompos atau pupuk organik, dan yang terakhir yaitu recycle dan reuse. Baik, untuk proses pembuatan tepung tapioka sendiri yaitu yang pertama ada proses pengupasan yang dimana inputnya yaitu sebuah singkong dan outputnya sebuah kulit singkong. Lalu masuk ke proses pencucian, ada input berupa air dan output berupa air bekas cucian singkong. Selanjutnya ada proses pemarutan, langsung lanjut ke proses penyaringan, lalu masuk ke proses pengendapan, dan selanjutnya masuk ke proses pemisahan di mana ada input berupa pati singkong dan outputnya berupa onggok. Lalu masuk ke pengeringan, input berupa pasta singkong dan outputnya berupa tapioka kasar. Lalu masuk ke penumbukan, input berupa tapioka kasar hasil proses pengeringan dan menjadi outputnya berupa tapioka halus. Selanjutnya selesai. Metode bioremediasi. Pengolahan limbah dari industri tepung tapioka menggunakan metode bioremediasi melibatkan serangkaian proses biologis untuk membersihkan limbah, di mana pada proses ini dimulai dengan mengidentifikasi jenis limbah yang dihasilkan, selanjutnya mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau alga yang memiliki kemampuan untuk menguraikan bahan organik dalam limbah tersebut. Pada mikroorganisme ini akan menggunakan bahan organik limbah sebagai sumber energi mereka dan secara alami menguraikannya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan aman. Bioremediasi dapat dilakukan secara aerobik dengan oksigen atau anaerobik tanpa oksigen, tergantung pada kondisi limbah. Namun, keberhasilan bioremediasi tergantung pada berbagai faktor seperti jenis mikroorganisme yang digunakan, kondisi lingkungan, dan komposisi limbah itu sendiri. Metode scrubbers. Metode scrubbers merupakan salah satu teknologi yang efektif dalam mengatasi bau tidak sedap dari limbah cair. Cara kerjanya melibatkan penggunaan media seperti cairan atau filter yang berfungsi untuk menyerap atau menghilangkan zat-zat berbau dari limbah udara atau gas.
Pada industri tepung tapioka, scrubbers dapat ditempatkan di tempat tertentu dalam sistem ventilasi atau saluran udara yang mengalir dari limbah cair. Ketika udara atau gas yang mengandung bau tidak sedap itu melewati scrubbers ini akan menyerap atau meningkatkan zat-zat berbau yang terdapat dalam udara tersebut. Hal ini akan menghasilkan udara yang lebih bersih dan bebas dari bau sebelum dibuang ke lingkungan. Kemudian yang kedua, metode pengomposan. Material organik yang dapat diolah dimasukkan ke dalam unit pengomposan atau penguraian yang sesuai. Unit ini dapat berupa timbunan kompos atau unit penguraian yang menggunakan mikroorganisme untuk mengurai bahan organik limbah padat menjadi kompos atau pupuk organik yang lebih ramah lingkungan. Selama proses, pengawasan terhadap suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan lainnya penting untuk dipastikan bahwa dekomposisi bahan organik berjalan dengan baik dan optimal. Setelah proses selesai, hasil akhir yang berupa kompos atau pupuk organik dapat dimanfaatkan kembali. Kompos tersebut dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman pertanian, memperbaiki struktur tanah, dan meningkatkan kandungan nutrisi. Metode reuse dan recycle. Limbah yang dihasilkan dalam industri tepung tapioka seperti limbah pati atau limbah organik lainnya dapat diolah kembali menjadi bahan baku untuk proses produksi baru. Misalnya, limbah pati dapat dimanfaatkan kembali dalam pembuatan produk lain atau dijadikan bahan tambahan untuk menghasilkan produk lain yang memiliki nilai ekonomis. Selain itu, air limbah dari industri dapat diolah menjadi teknologi yang sesuai agar dapat digunakan kembali dalam proses produksi. Pendekatan recycle and reuse membantu mengurangi limbah yang dibuang ke lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan mentah baru, sehingga mengurangi dampak lingkungan serta biaya produksi. Kesimpulan, industri tapioka menghasilkan limbah dari berbagai proses seperti pemotongan, pencucian, dan pemisahan hasil rendaban yang terdiri dari limbah padat dan cair. Untuk mengelola limbah tersebut, beberapa metode dapat diterapkan, yaitu yang pertama, metode bioremediasi melibatkan proses biologis dengan penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan limbah organik, menguraikannya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan aman. Bioremediasi bisa dilakukan secara aerobik ataupun anaerobik tergantung pada kondisi limbah. Yang kedua yaitu scrubbers, salah satu teknologi efektif untuk mengatasi bau tidak sedap dari limbah cair. Media dalam scrubbers menyerap atau menghilangkan zat berbau dari udara atau gas sebelum dibuang ke lingkungan. Yang ketiga yaitu kompos atau pupuk organik, melibatkan penguraian limbah organik menjadi kompos atau pupuk organik yang dapat digunakan kembali sebagai pupuk pertanian, membantu mengurangi jumlah limbah yang dibuang serta menciptakan produk akhir yang bermanfaat secara ekologis. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu recycle and reuse. Fokus pada daur ulang dan penggunaan kembali limbah sebagai bahan baku dalam proses produksi baru. Limbah pati atau organik lainnya dapat diolah kembali untuk mengurangi limbah yang dibuang ke lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan mentah baru.